Kita informasi pertama pemirsa diduga akibat sakit hati karena kerap diomeli seorang office boy di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat aniaya sejumlah staf koperasi desa tempatnya bekerja. Akibat penganiayaan seorang tewas dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Yang mencoba menghentikan aksi dari RS yang sedang melakukan penganiayaan terhadap kepala cabang atau Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan maut office boy di Koperasi Desa Kebonturi sudah bergabung kontributor BTV Chandra Kurnia langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Chandra. Chandra, bisa Anda jelaskan kembali apa sebetulnya motif seorang office boy tega aniaya rekan kerjaannya, bahkan ada yang hingga tewas di satu koperasi desa. Seperti apa, Chandra? meninggal dunia. Chandra Kurnia. CS meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di RSUD Arjawinangun. Namun nyawa CS ini tidak dapat ditolong atau tidak dapat diselamatkan karena JS mengalami luka berat di bagian kepala akibat dari bacokan parang yang dilakukan oleh RS oleh pelaku. Sementara korban lainnya tiga korban lainnya, satu masih dirawat di RSUD, masih menjalani perawatan di RSUD Arjawinangun. Sementara 2 orang lainnya telah pulang ke rumah mereka masing-masing karena hanya mengalami luka ringan. Rolando. Baik Chandra. Jadi sebetulnya ini apa yang dilakukan oleh para korban gitu kepada pelaku begitu. Ini kan kabarnya dianiaya, sering diejek. Ejekan yang seperti apa yang sebetulnya yang diterima oleh pelaku dari para korban ini? Ya, selamat malam Rolando dan juga pemirsa. Untuk motif di balik penganiayaan atau pembacokan yang dilakukan oleh seorang office boy yang berinisial RS di salah satu koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini, dari hasil pemeriksaan sementara petugas kepolisian, pelaku merasa sakit hati oleh salah satu karyawannya yang menjabat sebagai kepala cabang di koperasi tersebut. Namun petugas kepolisian belum menjelaskan secara rinci dasar dari rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku kepada kepala cabang koperasi tersebut. Rolando dan juga pemirsa, dapat diketahui dalam aksinya pelaku awalnya menyerang korban yang menjabat sebagai kepala cabang itu. Namun saat melakukan aksinya, ada 3 orang lain yang mencoba untuk memisahkan atau menghentikan aksi dari pelaku. Namun pelaku bukannya berhenti saat melakukan penganiayaan, pelaku malah menyerang ketiga korban, teman atau karyawan lainnya yang coba menghentikan aksi dari pelaku. Akibatnya 4 orang menjadi korban, mengalami luka dan sempat dilarikan ke RSUD Arjawinangun. Nah, dari keempat korban tersebut, 1 diantaranya yaitu JS sebagai kepala cabang meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RSUD Arjawinangun. JS ini meninggal akibat mengalami luka berat di bagian kepalanya. Sementara untuk korban lain, 1 masih dirawat dan 2 lainnya
telah pulang ke rumah mereka masing-masing karena hanya mengalami luka ringan saja. Rolando. Baik. Iya, Chandra, apakah Anda mendapatkan informasi terkait bukti-bukti mungkin terkait dengan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, misalnya korban terhadap pelaku begitu ya, terkait dengan penganiayaan atau pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku, seperti apa? Ya Rolando, Mungkin sebelumnya saya minta bukti. maaf tidak bisa mendengar suara Anda. Namun saat ini petugas kepolisian telah mengamankan pelaku dan pelaku ini telah berada di Mapolresta Cirebon untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dan tadi saya sempat berbincang juga dengan Kasat Reskrim Polresta Cirebon bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelaku yang berinisial RS ini ia akan dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1 tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Rolando. Baik, terima kasih Chandra Kurnia atas laporan Anda, dan pemirsa demikian tadi kontributor BTV Chandra